Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran SKI. Di sini Bu Guru mau menyampaikan SKI pelajaran 3 yang berjudul Mengetahui Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Pra-Islam. Kita lanjutkan. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut dua macam kepercayaan. Kepercayaan itu bersumber dari agama Samawi atau Tauhid, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. A. Agama Samawi atau Tauhid, yaitu, Bu Guru terangkan di sini, agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama Samawi yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu adalah agama Yahudi dan agama Nasrani. Lanjutnya. 1. Agama Yahudi. Di sini Bu Guru jelaskan ya. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Bu Guru ulangi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai Uzair, yaitu sebagai anak Tuhan. Agama Yahudi ini dianut oleh kaum Bani Israel. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang mereka buat dari emas. Mereka menamakan patung sapi itu yaitu disebut Yahweh, yaitu patung sapi itu dinamakan Yahweh dan mengangkat sebagai Tuhan. Kaum Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah. Iya anak-anak, di sini nih Bu Guru kasih contoh orang pra-Islam waktu atau cara menyembah patung sapi. Di sini Bu Guru beri contohnya atau gambarnya. Kita lanjutkan. 2. Agama Nasrani. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Nasrani adalah Injil. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Guru ulangi. Jadi Tuhan terdiri dari 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan ini, yang ketiga ini ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh dan Roh Kudus ini disebut dengan Trinitas. Ada beberapa orang dari golongan ini yang mau mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Zaid bin Naufal, Warokoh bin Naufal, Umayyah bin Abi Salaf, dan Khalid bin Sinan. Orang-orang tersebut masih memegang teguh ajaran agama Nasrani sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Lanjutkan. B. Animisme dan dinamisme. Jadi di sini pengertian animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda. Contohnya seperti percaya pada pohon, batu, dan sungai. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini ada yang sudah berbentuk agama. Agama tersebut adalah agama Majusi atau Zoroaster. Kita lanjutkan. Pengertian 1 yaitu agama Majusi atau Zoroaster. Perhatikan ya nak ya. Agama Majusi adalah agama Persia kuno. Nama lainnya adalah Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Pada tahun 660 sebelum Masehi, lahirlah Zoroaster. Oleh karena itu, agama Majusi disebut juga agama Zoroaster.
Kitab suci agama Majusi adalah Avesta, yang berarti pengetahuan. Jadi Avesta artinya pengetahuan. Kitab itu dilengkapi dengan kitab Zen Avesta. Dilengkapi dengan kitab Zen Avesta, yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta. Ahura Mazda dilambangkan sebagai api yang memberikan cahaya dan menerangi. Penghormatan terhadap Ahura Mazda dilakukan dengan penghormatan di hadapan api suci. Selanjutnya, nah ini anak-anakku contoh cara penghormatan mereka atau contoh atau gambar pada waktu pra-Islam, waktu menyembah patung sapi atau menyembah api suci. Ini gambarnya ya nak ya. Kita lanjutkan. 2. Penyembahan berhala. 2. Penyembahan berhala. Cara menyembah berhala ada beberapa cara, yaitu ada 4. A. Cara menyembahnya, yang A. Para penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala atau patung. B. Atau 2. Para penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. 3. Cara penyembah berhala mempersembahkan sesaji di hadapan berhala. Yang terakhir, yang keempat, para penyembah berhala membersihkan sesaji di tempat-tempat keramat. Lah ini anak ya, ini ada contoh atau pada waktu itu Ka'bah yang dikelilingi beberapa berhala. Di sini keterangannya, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Ada beberapa berhala yang besar. Namanya adalah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal adalah berhala yang paling besar. Ia dianggap sebagai pemimpin para berhala. Ya, di sini nih, ini gambar Ka'bah, terus dikelilingi dengan beberapa, sekitar 360 berhala ya nak ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, penyembah malaikat. 3, guru ulangi, penyembah malaikat. Sebagian bangsa Arab memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak Tuhan. Mereka beranggapan menyembah anak perempuan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Mereka bersemedi dan memohon pertolongan kepada malaikat agar tujuannya tercapai. Nih ya nak ya, ini contoh penyembahan terhadap malaikat. Ini ya, perhatikan gambarnya. Guru lanjutkan. Yang keempat, penyembahan benda-benda langit. Nah, ini gambarnya. Di langit ada bintang yang besar, ada yang kecil. Nah, ini mereka percaya dengan benda-benda langit. Ada matahari, ada bintang. Nah, ini Guru jelaskan. Sebagian bangsa Arab memuja atau menyembah benda-benda langit. Contohnya bintang, bulan, dan matahari. Mereka meyakini bahwa benda-benda langit tersebut sebagai penampakan wujud Tuhan. Para tokoh penyembah bintang ini biasanya disebut ahli nujum. Guru ulangi. Para tokoh penyembah bintang disebut atau dinamakan ahli nujum. Ahli nujum ini orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang-bintang sehingga mereka mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kita lanjutkan. Kiranya Bu Guru sampai di sini, anak-anakku. Ini pelajaran ketiga Bu Guru rangkumkan dalam satu pertemuan. Karena besok hari Senin kalian sudah melaksanakan PTS ya. Kalian sudah melaksanakan itu. Bu Guru pesan kalian bisa mengerjakan atau berlatih di Anajah yang belajar sendiri, dicari-cari di buku. Karena kalau Bu Guru menyampaikan, Bu Guru waktunya tidak cukup. Nah,
Pesan Bu Guru, tetap semangat belajar An-Najah ataupun soal-soal yang ada di buku paket. Kiranya cukup sekian. Selamat belajar, semoga sukses dan sehat selalu. Rumahku, sekolahku. Sekali lagi, perhatikan hari Senin kalian sudah melaksanakan PTS. Tetap semangat. Bu Guru akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.